Hi kids, welcome to Students' Chapel. Before we listen to God's Word, let us sing a song and praise His name together. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Salam anak-anak, apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam penyertaan Tuhan ya. Dan hari ini kita mau chapel. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk mari semua kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini lagi kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami masing-masing. Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan itu dari Keluaran 7 ayat 1 sampai 7. Miss Lansi akan bacakan untuk kita semua, semuanya mendengarkan. Keluaran 7 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka.
Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Nah, anak-anak, kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, ceritanya adalah tentang bangsa Israel yang berada di tanah Mesir. Kalau kita lihat bahwa bangsa Israel itu kok bisa sih ada di tanah Mesir? Ceritanya adalah waktu zamannya Yakub di tanah Kanaan mengalami kelaparan sehingga mereka harus pindah ke tanah Mesir. Waktu Yusuf ada di Mesir, menjadi pemimpin Mesir, bangsa Israel tidak mengalami hal yang menyulitkan. Ketika bangsa Israel di tanah Mesir, pada waktu itu Mesir dipimpin rajanya yang bernama Firaun. Ketika bangsa Israel di Mesir, janji Tuhan kepada bangsa Israel tetap digenapi, bahwa Tuhan tetap memelihara bangsa Israel walaupun mereka ada di tanah Mesir. Yaitu salah satu janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah Israel semakin banyak dan semakin bertambah. Dan ini yang membuat hati Firaun semakin takut. Karena apa? Karena Israel bertambah banyak. Oleh sebab itu, Firaun memperbudak bangsa Israel. Artinya budak. Anak-anak tahu artinya budak? Budak itu adalah menjadi miliknya orang Mesir. Jadi orang Israel itu menjadi miliknya orang Mesir. Orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Orang Israel ditindas. Mereka bekerja keras mereka dicambuk. Mereka tidak bisa membebaskan diri mereka sendiri. Mereka tidak ada pemimpin. Mereka mau membebaskan diri sendiri, tidak bisa. Karena apa? Karena bangsa Israel sudah menjadi milik bangsa Mesir. Sudah diperbudak. Bangsa Israel tidak mempunyai hak untuk melakukan kemauan mereka. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel bertahun-tahun. Kalau kita lihat dalam Keluaran 12 ayat 41 bahwa bangsa Israel ada di Mesir kira-kira 430 tahun. Itu kira-kira lama apa sebentar ya? Ya, pasti itu sangat lama. Dalam perbudakan mereka tidak bisa untuk membebaskan diri mereka sendiri. Dengan usaha mereka sendiri pun tidak bisa. Tapi kita lihat di sini bahwa janji Tuhan terhadap bangsa Israel selalu ditepati. Allah membawa Musa di tengah-tengah bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Tuhan menghukum bangsa Mesir. Tuhan menghukum Firaun dengan 10 tulah. Tulah itu adalah hukuman. Jadi anak-anak, Tuhan menghukum Mesir dengan pertama ada 10 hukuman Tuhan kepada bangsa Mesir. Yang pertama adalah air menjadi darah. Semua binatang yang di dalam air di sungai mati. Hukuman yang kedua, banyak katak di Mesir. Hukuman yang ketiga, banyak nyamuk. Hukuman yang keempat, banyak lalat pikat. Hukuman yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Hukuman yang keenam, penyakit bara. Hukuman yang ketujuh, hujan es. Hukuman yang kedelapan, banyak belalang. Hukuman yang kesembilan, gelap gulita. Nah, itulah hukuman Tuhan kepada Firaun dan bangsa Mesir, agar bangsa Mesir tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tidak. Tuhan justru mengeraskan hati Firaun. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Itu adalah hukuman Tuhan kepada Firaun. Kenapa? Kalau kita lihat di sini anak-anak, di situ dibilang di Keluaran 5 ayat 2, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Perhatikan bahwa Firaun itu tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkuasa atas hidup Firaun.
Setelah itu, pada tulah yang ke-10, maka Tuhan mengirim hukuman tulah, yaitu kematian anak sulung. Nah, setelah tulah yang ke-10, bangsa Israel dibebaskan oleh Fir'aun untuk pergi ke tanah Kanaan. Setelah tulah yang ke-10, semua anak sulung mati, termasuk anak Fir'aun pun mati. Dan pada saat itu Fir'aun membebaskan bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Dari hal ini kita belajar bahwa kita manusia mungkin tidak diperbudak seperti bangsa Israel, mungkin tidak dicambuk, tapi kita diperbudak oleh dosa. Dosa yang menguasai hidup kita, sehingga kita terus-menerus melakukan dosa. Kita terus-menerus melakukan dosa. Kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk kita bisa pergi kepada Bapa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita manusia adalah manusia yang berdosa, yang suka melakukan dosa. Oleh sebab itu, kita manusia membutuhkan juru selamat. Oleh sebab itu, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa, untuk menyelamatkan kita, untuk melepaskan kita dari perbuatan dosa, sehingga kita dibebaskan. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita dibebaskan. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita diselamatkan. Hanya Yesus yang bisa membebaskan kita dari dosa. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari perbudakan dosa. Oleh sebab itu, anak-anak kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita yang sudah diselamatkan, mari kita mengerjakan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Dialah yang akan menyelamatkan kita untuk kita sampai ke surga. Karena Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Begini firman Tuhan, ini semuanya pasti sudah hafal ya. Kelas 1 sampai kelas 6 pasti sudah hafal. Yuk kita sama-sama. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Tidak ada jalan keselamatan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa kita sudah dibebaskan. Kita bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan. Oleh sebab itu, anak-anak kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah percaya Kristus, kita juga harus mengerjakannya, yaitu dengan memberitakannya kepada orang lain, agar orang lain juga dibebaskan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan bahwa kami manusia yang berdosa, yang tidak bisa membebaskan diri kami sendiri, yang tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kami selalu diperbudak oleh dosa dan suka melakukan dosa. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami yang sudah diselamatkan, untuk kami boleh melakukan keselamatan itu dalam hidup kami hari lepas hari, dengan cara memberitakan kasih-Mu kepada orang yang belum mengenal Engkau, dan dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.